Kalau engkau mencintai aku, kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kamu akan melaksanakan perintahku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat memasuki minggu ke-6 dalam masa Paskah. Tak lama lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya ke surga bukan berarti bahwa dia akan meninggalkan kita selamanya dan membiarkan kita sendirian saja bagaikan anak yatim piatu. Ia menjanjikan penolong sebagai penggantinya, roh penghibur yang akan mengajar dan mengingatkan apa yang telah ia katakan dan ajarkan kepada kita. Roh inilah yang akan mendampingi kita agar kita tetap bisa mendengar dan mengikuti perintahnya. Namun menjalankan perintahnya memang tidaklah mudah. Ada 3 macam cara orang merespon perintah Yesus yang bisa kita refleksikan. Sebagai contohnya, perintah untuk mencintai sesama dan mengampuni. Pertama, ada yang merespon perintah Yesus sebagai pembatas atas kebebasan kita. Tentu saja kalau kita memahami perintah seperti itu, maka perintah Yesus untuk mencintai dan mengampuni sesama tidak kita sukai. Kita akan mencintai dan mengampuni sesama hanya karena ketakutan akan hukum dan demi berkat yang kita inginkan. Kedua, ada yang menerima perintah itu sebagai bimbingan pertumbuhan hidup rohani saja, sehingga kita menjalankan perintah Yesus hanya karena perintah atau arahannya semata, sehingga kita mencintai dan mengampuni sesama hanya karena takut melanggar atau menyeleweng dari perintah. Ketiga adalah yang memahami perintah Yesus sebagai undangan untuk mengamalkan cinta, sebagai kesempatan untuk membalas cintanya. Mungkin kita tidak memahami mengapa kita harus mencintai, mengampuni sesama. Bahkan menurut Bunda Teresa, mencinta hingga kita merasa sakit. Dan menurut kata Yesus, mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Namun toh kita tetap melakukannya juga dengan rela, tulus dan senang. Tidak lain karena cinta. Cinta memang selalu mencari peluang untuk melayani. Cinta selalu mencari peluang untuk berbagi rahmat. Cinta mencari peluang untuk berkorban demi kebaikan sesama. Maka sebagai refleksi bagi kita minggu ini adalah bagaimana kita selama ini menanggapi perintah Yesus untuk mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya. Apakah kita menanggapi perintahnya sebagai pembatas atas kebebasan kita? Apakah hanya sebagai suatu bimbingan pertumbuhan rohani semata? Ataukah sebagai undangan untuk mengamalkan cinta, sebagai suatu kesempatan membalas cintanya? Kata Santo Petrus dalam bacaan kedua hari ini, sebab itu lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus Yesus pun, kakak sulung kita itu, telah mati 1 kali untuk segala dosa kita, untuk membawa kita pada Allah Bapa kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, sabda Yesus. Semoga kita menuruti firman-Nya karena kita cinta kepadanya. Marilah kita tutup dengan kata-kata dari Harry Emerson Fosdick. Ketakutan cenderung melumpuhkan, cinta melepaskan. Ketakutan memenjarakan, cinta membebaskan. Ketakutan menjadikan asam, cinta menjadikan manis. Ketakutan melukai, cinta menyembuhkan. Ketakutan menghindari, cinta mengundang. Selamat memasuki Paskah yang ke-6. Tuhan memberkati.